Oke, baik teman-teman. Jadi di sini kita akan coba bahas soal LeetCode 230, yaitu tentang gimana kita bisa mencari elemen minimumnya ke K gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi gini, misalkan aku coba gambar dari contoh yang pertama ya. Misalkan kita diberikan suatu binary search tree kayak gini. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan di contohnya K sama dengan 1. Oke. Maksudnya adalah kita diminta mencari elemen paling minimum yang pertama ya. Jadi ini aku coba tulis paling minimum yang pertama. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat di contoh yang ini, yang sampel 1, elemen paling minimum pertamanya yang mana? 1 kan ya, karena ini yang paling kecil nilainya dibandingkan 3, 2, dan 4, ya enggak? Oke, begitupun juga kalau seandainya K-nya sama dengan 2, teman-teman. Nah, kalau kayak gini, berarti kita diminta untuk mencari paling minimum kedua, ya. Maksudnya gimana? Nah, kalau teman-teman perhatikan contoh example yang pertama, ya, yang paling kecil tapi setelah 1 itu kan 2, ya enggak? Jadi 1 di sini itu yang paling minimum pertama, sedangkan 2 di sini itu yang paling minimum kedua. Begitupun nanti yang ketiga. Jadi kalau yang K sama dengan 3, maka yang dikembalikan itu adalah yang 3, teman-teman. Karena 3 di sini itu adalah elemen paling minimum ketiga di binary search tree kita. Ya. Sampai sini paham ya? Nah, gimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini? Oke. Nah, mungkin aku coba jelasin dengan 2 cara ya. Nah, yang pertama itu sebenarnya ada cara goblok-goblokan lah istilahnya, teman-teman. Nah, jadi kenapa aku bilang kayak gini? Karena sebenarnya ini tuh bisa dibilang relatif lama gitu ya. Dia time complexity-nya itu O n log n ya. Kenapa seperti ini? Itu aku akan jelaskan nanti ya. Jadi ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua itu ada cara yang lebih cepatnya. Ini cara lebih pinternya gitu ya. Nah, ini dia pakai fungsi rekursif ya, atau lebih tepatnya DFS. Nah, ini aku akan coba jelasin nanti gitu ya. Stay tune di video ini. Nah, time complexity dari si cara kedua ini itu dia adalah ON, teman-teman. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang aku coba mulai dari cara yang goblok-goblokan dulu ini. Cara yang pertama ini ya. Aku coba hapus ini dulu yang ini deh. Nah, sekarang aku coba mulai coding ya. Jadi sebenarnya ide dari cara goblok-goblokan itu adalah kayak gini, teman-teman. Ini aku coba gambar lagi deh biar teman-teman lebih kebayang. Jadi kita kan punya binary search tree seperti ini ya. Nah, ini itu kita bisa convert jadi suatu array atau list lah ya. Jadi ini bisa 1, 2, 3, 4. Oke. Atau bisa juga dia mengembalikan 1, 3, 2, 4 kan ya. Oke, jadi misalkan anggaplah jangan kayak gini deh. Dia mengembalikannya misalkan awalnya itu 3 ya. 3, lalu setelah itu 1, 2, baru 4. Oke, anggaplah seperti ini dia ngembaliin ya. Nah, gimana caranya kita bisa mengembalikan elemen paling minimum ke K setelah kita dapatin list seperti ini? Simpel aja kan ya, kita tinggal sorting, kita tinggal urutkan ya. Jadi yang awalnya dia nggak terurut, kita akan ubah dia ke jadi yang lebih terurut. Jadi 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, setelah dia berurutan seperti ini, teman-teman ya, dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar gitu ya. Nah, ya udah. Jadi kalau misalkan si inputnya minta K sama dengan 1, ya udah kita tinggal ambil elemen pertama. Kenapa? Karena elemen pertama yang udah disorting itu udah pasti dia yang paling minimum. Sampai sini paham ya? Nah, gimana kalau K-nya sama dengan 2? Misalkan ini bukan 1 tapi 2. Oke. Nah, kalau K-nya sama dengan 2, ya udah kita ambil elemen kedua ya, yang dia udah disorting sebelumnya. Oke. Jadi ini udah pasti yang paling minimum kedua. Kenapa? Karena udah kita sort, udah kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar.
Jadi yang posisinya kedua dari yang pertama ini itu udah pasti dia yang paling minimum kedua, dan seterusnya teman-teman ya. Jadi kalau ketiga ya berarti dia yang paling minimum ketiga dan seterusnya. Oke, sampai sini paham ya? Jadi sebenarnya gampang aja idenya. Jadi kalau aku coba langsung ngoding ya, kita bisa ubah dari binary search tree ke list itu dengan cara DFS juga teman-teman. Jadi aku bisa bilang ini adalah list nilai gitu ya. Jadi inilah nilai-nilai yang kita kumpulkan dari penelusuran kita di fungsi DFS gitu ya. Ini list seperti ini gitu. Nah kemudian kita bisa define DFS. Ini aku coba ini aja deh, aku pindahin. Nah habis itu aku coba mulai coding lagi. Nah setelah itu di sini kita inputnya root ya. Lalu kita bisa if not root, maka kita return null gitu ya, atau return gini juga bisa. Nah habis itu kita tinggal dfs root dot left. Jadi di sini aku coba telusuri dari yang bagian bawah kirinya dulu ya. Oke. Nah baru habis itu aku bagian bawah kanannya. Oke. Nah berarti kalau kayak tapi kalau kita append-nya di sini berarti nanti ketika dia berkunjung ke elemen itu ya, dia akan menambahkan elemen di root itu gitu. Jadi dia langsung ya sifatnya. Kecuali kalau misalkan kita nambahinnya setelah menelusuri yang left itu juga bisa sih. Cuman di sini saya langsung kayak gini aja biar lebih sederhana ke teman-teman juga. Jadi kalau kayak gini dia harusnya ketiga dulu gitu ya, baru dia ke satu dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah setelah itu ya kita bisa panggil DFS-nya. Oke. Nah kalau kita print ya si list nilainya, kita coba lihat bareng-bareng ya, dia seperti apa. Nah teman-teman bisa lihat ya, dia 3 dulu, 1, 2, baru 4. Oke. Nah karena tadi kita berkunjung ke bagian bawah kirinya dulu ya. Oke, tapi sebelum berkunjung ke elemen yang lain, kita kan nambahin dulu si nilai dari elemen itu. Makanya dia 3 dulu yang tambahin ke listnya, baru bagian bawah kirinya 1 dan seterusnya gitu ya. Nah setelah kita dapetin list nilainya seperti ini, nah teman-teman perhatikan ya, ini tuh kan dia belum terurut. Nah gimana caranya kita bisa dapetin suatu list yang dia udah berurutan gitu teman-teman, dari yang paling kecil naik sampai yang paling gede gitu. Nah caranya adalah kalau di Python itu sangat sederhana ya. Jadi kita bisa bilang kayak gini, list nilai dot sort. Oke. Nah ini kalau kita print list nilainya sekarang itu dia udah berurutan ya teman-teman ya. Kita coba cek bareng-bareng. Nah di sini bisa kita lihat ya, yang tadi 3124 sekarang jadi 1234. Oke, berarti sekarang udah berurut ya. Nah karena dia udah terurut seperti ini dari yang paling kecil ke yang paling besar, maka kita tinggal bilang aja ya. Jadi kalau misalkan k-nya sama dengan 1 ya berarti kita ambil elemen pertama di list yang udah terurut tadi. Tapi kalau k-nya sama dengan 2 berarti kita ambil elemen paling minimum kedua, yang mana dia posisinya di kedua dari sebelah kiri ya, di list yang udah terurut tadi ya. Berarti ini tuh kita bisa bilang return dari list nilai gitu ya, ini k minus 1. Jangan lupa kita kasih minus 1. Kenapa? Karena k-nya itu dia indeksnya mulai dari 1. Sedangkan ketika kita mau ambil suatu elemen di list, indeksnya kan mulai dari 0 ya enggak. Makanya supaya dia sama gitu, startnya mulai dari 0 juga. Nah kita hitung caranya dengan k kurangi 1. Jadi kalau misalkan dia k sama dengan 1 berarti kita mau ambil elemen yang paling pertama kan ya, yaitu ketika indeksnya sama dengan 0 di listnya. Tapi kalau k sama dengan 2 berarti kita ambil indeks kedua, yang mana dia indeksnya sama dengan 1 gitu ya. Maka kita kurangi nilai k dengan 1. Oke, nah sampai sini udah. Kalau kita run ya, ini aku hapus dulu deh biar teman-teman bisa ngeliat ya. Nah teman-teman bisa perhatikan dia bener ya, baik di contoh pertama maupun contoh kedua. Nah ini kalau kita submit,
Nah ini juga bener ya teman-teman ya, jadi dia accepted ya. Nah tapi ini masih cara goblok-goblokan teman-teman ya, ini masih cara yang pertama. Oke, ini sebenarnya gampang banget, tapi teman-teman kalau perhatikan ada permasalahan di sini gitu ya, dan ini yang juga mengakibatkan kenapa kita cuman bid 6% nih di accepted gitu ya, yang pakai cara goblok-goblokan ini gitu. Nah jadi gini teman-teman, masalahnya adalah ketika kita running DFS secara rekursif, menelusuri semua elemen di binary tree kita, itu sebenarnya ON, time complexity-nya ya. Ini tuh ON dari fungsi DFS sampai kita panggil DFS secara rekursif, itu dia time complexity-nya itu ON. Oke. Nah, tapi ketika kita melakukan sorting seperti ini ya di Python, itu time complexity-nya itu jadi ON log n teman-teman. Oke. Nah, jadi karena dia awalnya ON, terus dia kita sorting in average ya, dan worst case-nya juga time complexity-nya ON log n, maka hasilnya atau time complexity totalnya itu juga ON log n, ya enggak? Oke, maka algoritma yang kita buat ini ya, yang pakai cara goblok-goblokan ini ya, itu dia time complexity-nya itu adalah ON log n gitu teman-teman. Sampai sini paham ya? Oke, nah itu untuk cara yang pertama, yaitu cara goblok-goblokan. Nah, tapi ingat teman-teman, di awal saya bilang ya bahwa ada cara yang kedua, yaitu cara yang lebih pinter ya. Nah, di situ kita akan pakai cara rekursif DFS, tapi ini DFS-nya bukan sembarangan ya. Kalau ini itu kan fungsi rekursif DFS kita pakai untuk menelusuri semua elemen di binary search tree kita ya. Lalu kita coba tambahkan kan ya elemen-elemen itu ke list, baru kita sort gitu. Nah, tapi kalau cara yang kedua, ini aku coba hapus dulu ya biar lebih jelas. Jadi ini cara yang lebih pintar ya. Cara kedua, ini kita perlu perhatikan karakteristik dari binary search tree. Oke, jadi ini cara lebih pintarnya lah, aku bisa bilang kayak gini, lebih pintarnya. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan, ini jangan pakai contoh yang kedua nih, kita coba lihat contoh yang pertama terlebih dahulu biar lebih sederhana dan teman-teman bisa lebih kebayang ya, jangan yang langsung kompleks gitu. Nah, misalkan kita punya contoh yang pertama ya. Nah, cuman sekarang ya di sini aku punya bagian bawah kiri misalkan di sini 0, anggaplah ya. Oke. Nah, kalau k-nya sama dengan 1 ya, dengan binary search tree seperti ini, berarti yang paling kecil yang mana? Kan yang 0 ini kan ya. Oke. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa gini, di binary search tree atau BST orang-orang bilang ya, yang bagian bawah kirinya itu dia selalu lebih kecil daripada si rootnya. Anggaplah ini rootnya di awal ya. Oke. Jadi kalau teman lihat ya, semua elemen di bagian bawah kiri dari 3 dari si root, entah itu 1, entah itu 2, dia selalu lebih kecil daripada si elemen di rootnya, yaitu 3. Nah, tapi di bagian bawah kanannya, kalau teman-teman lihat juga, semua elemennya itu ada, misalkan ada 4, entah itu nanti ada 6 dan lain sebagainya, itu harus lebih besar daripada nilai elemen itu sendiri yang di rootnya ya. Ya, jadi dia harus lebih besar daripada 3. Makanya di sini ada 4, nanti juga bisa ada 6, nanti juga bisa ada 10 dan lain-lain. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, berarti di sini kita bisa tahu nih bahwa untuk mencari nilai atau elemen yang paling minimum yang pertama, jadi anggap misalkan k1 ya, kita tinggal cari elemen yang posisinya itu di bagian paling bawah kirinya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan dia udah di bagian paling bawah kirinya, kita bisa jamin bahwa si elemen itu merupakan elemen yang paling minimum ya. Karena kalau dia bukan elemen yang paling minimum, pasti di bagian bawah kirinya ada elemen lagi. Ingat ya teman-teman ya, di bagian bawah kirinya itu selalu lebih kecil daripada si elemen-elemen atasnya. Jadi kalau misalkan rootnya 3 ya, berarti si semua elemen di bagian bawah kiri 3 itu harus lebih kecil dari 3. Begitupun kalau misalkan rootnya pindah ke 1.
Berarti semua elemen di bagian bawah kiri dari 1 itu harus lebih kecil dari 1, dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Jadi elemen yang paling bawah kiri itu udah pasti elemen yang paling minimum pertama gitu ya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, tapi bisa juga gini teman-teman. Gimana kalau misalkan k-nya itu nggak 1, tapi sekarang k-nya sama dengan 2. Oke. Nah, ini aku coba ini dulu deh biar nggak terlalu ribet ya gambarnya ya. Nah, tadi kan itu kalau case-nya k sama dengan 1 ya teman-teman ya. Tapi gimana kalau seandainya sekarang itu k-nya nggak lagi 1, tapi kita mau cari elemen paling minimum keduanya atau k sama dengan 2. Oke. Nah, kita tahu ya kalau ini tuh dia yang paling minimum pertama. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, gimana kita bisa tahu yang paling minimum kedua? Oke. Nah, caranya adalah setelah kita dapetin yang paling minimum pertama, kita mau coba cek si elemen rootnya di sini, yang di atasnya dari si 0 yang paling bawah kiri ini. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, elemen di atas dari elemen yang paling minimum pertama atau yang posisinya paling bawah kiri, elemen di atasnya yang ini nih ya, itu pasti elemen paling minimum kedua. Ya, kenapa? Teman-teman ingat ya, tadi kan kita dapat tuh ya, kita kan telusuri terus sampai dia yang paling bawah kiri ya. Nah, di paling bawah, bagian bawah kiri itu kan paling minimum pertama. Oke. Setelah itu kan nggak ada bagian bawah kiri maupun bagian bawah kanan. Oke, di case ini ya. Nah, karena dia nggak ada bagian bawah kiri dan bagian bawah kanan, ya, berarti kita ke atas. Nah, di atasnya ini dia harus menjadi yang paling minimum kedua, karena di bagian bawah kanannya dia harus lebih besar daripada si yang elemen atasnya. Sampai sini paham ya? Jadi kalau di case yang ini ya, yang saya kotakin ini, si 1 ini dia harus lebih kecil dari yang bagian bawah kanannya, yaitu 2. Oke. Kecuali kalau case-nya kayak gini teman-teman. Ini saya coba hapus ya biar nggak ribet. Jadi misalkan kayak gini. Misalkan sekarang ya, itu si 1 ini misalkan dia elemen paling bawah kiri ya. Tapi dia di bagian bawah kirinya itu nggak ada elemen lagi kan di sini kan ya. Tapi di bagian bawah kanan itu ada. Berarti elemen paling minimum kedua itu bukan lagi yang elemen atasnya ya, tapi dia elemen di bagian bawah kanannya. Kenapa? Karena di bagian bawah kanannya ini sekarang dia ada elemen, yaitu 2, dan 2 ini dia harus lebih besar daripada 1. Oke, kenapa? Karena tadi karakteristik dari BST yang bagian bawah kirinya lebih kecil, bagian bawah kanannya lebih besar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, begitupun juga kalau misalkan kita extend nih, misalkan ini jadi ini nggak mungkin ya, anggaplah di sini nih. Kenapa ini nggak mungkin? Karena kan ini dia harus lebih kecil dari 2, tapi dia lebih besar daripada 1. Ya kan nggak ada kan ya kalau bilangan bulat ya. Nah, tapi kalau misalkan bagian bawah kanannya 2, misalkan anggaplah ini 4 ya. Nah, kita bisa nggak mungkin 4, karena 4 itu dia menyalahi aturan bahwa bagian bawah kiri dari 3 itu dia harus lebih kecil daripada root yang atas yang 3 ini. Jadi ini nggak mungkin 4 ya. Misalkan ada satu, misalkan 2,5 misalkan, walaupun ini sebenarnya nggak boleh ya, tapi anggaplah 2,5. Nah, kalau kayak gini, oke, ini asumsinya dia bilangan bulat ya, nilai elemen di node-nya itu harus bilangan bulat. Jadi kan 2,5 harusnya nggak boleh, cuman asumsikan dia 2,5 lah. Nah, jadi bagian bawah kanannya itu harus lebih besar nih teman-teman daripada si root 2 ini. Sekarang misalkan rootnya ini, oke. Nah, jadi rootnya yang awalnya ke sini, dia pindah kan ke sini kan, karena kita pakai DFS, dia akan pindah-pindah terus rootnya. Oke. Nah, tapi elemen paling minimum kedua itu adalah yang di bagian bawah kanan dari si elemen paling minimum pertama. Kalau dia ada elemen bagian bawah kanannya, tapi kalau nggak ada ya kayak tadi, berarti dia elemennya ke atas. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Nah, jadi ini aku bisa hapus, mungkin nggak usah hapus ya biar masih ada coretannya. Mungkin aku coba ini undo aja dulu. Jadi intinya adalah kita perlu melakukan yang namanya ini teman-teman, in order traversal ya.
maksudnya in order traversal itu apa? Maksudnya gini teman-teman. Sebenarnya di DFS itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu ada yang namanya in order. Ini yang akan kita pakai di case ini. Yang kedua adalah pre-order. Yang ketiga adalah post order ya. Mungkin kalau teman-teman lihat ya video saya sebelumnya, teman-teman harus sudah paham ya. Tiga ini gitu, pre-order, post order, dan in order. Nah, cuman kalau in order yang kita pakai di case ini ya, itu dia cara ngalirnya yaitu dia dari kiri dulu, baru habis itu kita ke rootnya, baru habis itu kita ke bagian kanannya. Oke, teman-teman. Sampai sini paham ya? Jadi ini aku coba hapus dulu untuk bagian ini ya, biar nggak terlalu ribet gitu ya, dan teman-teman juga bisa melihatnya lebih enak gitu. Aku hapus dulu. Ini aku hapus dulu. Ya. Jadi ingat ya teman-teman ya, yang ingin kita lakukan di sini adalah kita mau pakai DFS in order, di mana kita itu pingin aliran binary search tree kita yang kita kunjungi itu mulai dari si bagian kirinya dulu ya, habis itu rootnya, baru ke bagian bawah kanannya. Oke. Nah, jadi di sini aku coba restart lagi ya. Sekarang kita pakai cara yang kedua, cara yang lebih pinternya. Nah, di sini aku mulai coba definisikan output itu akan sama dengan awalnya misalkan non lah ya. Jadi ini yang akan kita jadikan sebagai hasil dari algoritma kita ya. Jadi ini elemen paling minimum ke K ya, paling minimum ke K ya. Setelah itu kita bisa inisialisasi ini teman-teman, count-nya ya. Jadi gini, gimana caranya kita bisa tahu bahwa elemen yang kita kunjungi itu merupakan elemen yang kita cari, dalam arti elemen paling minimum ke K-nya ya. Kenapa itu penting? Karena jangan sampai kita ketika udah menemukan elemen yang kita cari, kita perlu telusuri elemen-elemen lain di binary search tree kita gitu. Itu kan malah tambah istilahnya redundant kan ya, tambah time complexity-nya, padahal nggak perlu gitu, karena kita udah menemukan apa yang kita cari gitu ya. Nah, jadi di sini caranya lagi nih teman-teman. Misalkan kayak sama dengan 2 ya kayak tadi ya. Oke, anggaplah di sini ada elemen lah, anggaplah 0 gitu ya. Nah, awalnya kita akan secara rekursif ya, kita akan cari elemen yang paling bagian bawah kirinya, yaitu 0 kan ya. Nah, setelah itu ya, jadi kita ke kiri dulu, setelah itu kita ke rootnya. Jadi ini yang jadi ini misalkan count-nya sama dengan 1. Jadi awalnya kita inisialisasi count sama dengan 0 ya. Habis itu karena kita udah dapat elemen yang paling minimum, itu count sama dengan 1, which is sama dengan K. Kalau misalnya K-nya sama dengan 1 ya, tapi karena K-nya sama dengan 2, maka kita hold dulu nih, karena dia belum sama dengan K kan. Oke. Karena K yang diminta itu 2 gitu, bukan 1. Berarti kita pengen cari elemen paling minimum kedua ya. Nah, tapi dia belum sama dengan K ya. Terus kita cek ke atasnya. Ternyata K ketika di atasnya, ingat ya, jadi left dulu baru ke root. Jadi setelah dari kiri kita ke bagian rootnya ya. Nah, ternyata di bagian rootnya ini itu dia ada elemen. Nah, berarti sekarang count-nya sama dengan 2. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, karena count-nya itu udah equivalent atau udah sama dengan nilai K-nya ya, maka kita bisa stop algoritma kita, lalu kita return bahwa si 1 ini dia merupakan elemen paling minimum kedua. Kalau misalkan di sini ada 0 ya. Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, tapi gimana kalau seandainya gini teman-teman? Ini aku coba hapus. Gimana kalau seandainya dia nggak ada 0 di paling bagian bawah kiri yang tadi yang aku gambar, tapi misalkan kayak gini. Misalkan dia kayak contoh yang pertama, cuman di sini paling bagian bawah kirinya di sini. Berarti kan ini count-nya sama dengan 1 ya. Nah, tapi kita perlu cek lagi nih, karena di sini kan dia masih ada bagian bawah kanannya ya. Berarti kita nggak ke atasnya kan. Jadi kita ke bagian bawah kanannya dulu. Jadi sekarang dia ini rootnya, kita cek di leftnya kan dia nggak ada nih ya. Berarti kita dapat dong
yang paling minimumnya, yaitu 1 kan. Nah setelah itu kita cek bagian bawah kanannya, ternyata masih ada ya. Karena dia masih ada, berarti countnya itu sekarang sama dengan 2. Oke, nah karena udah sama antara count dengan si k-nya, maka kita bisa return nilai 2 ini karena dia menjadi elemen yang kita cari ketika k sama dengan 2, atau elemen paling minimum keduanya. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke, nah jadi yang kita lakukan adalah setelah kita inisialisasi count ya, seperti yang tadi saya bilang, kita perlu pakai fungsi DFS ya. Jadi dfs gitu ya, dimana ini inputnya root sama seperti yang tadi. Nah ini juga masih sama, base case nya kalau misalkan rootnya itu 0, berarti kita return none gitu ya. Nah setelah itu kita kan perlu inisialisasi alur ya, atau aliran dari si langkah kita di binary search tree kita itu kan ke kiri kan ya. Jadi kita ke kiri terus sampai kita dapat yang paling bagian bawah kirinya, ya enggak? Oke, maka kita kayak gini ya, root.left gitu ya. Nah kemudian, nah di sini ada sedikit perbedaan ya. Nah setelah kita telusuri semua elemen yang di bagian bawah kiri ya, nah nanti kalau misalkan si ini udah shift base case yang ini, berarti kan kita dapat tuh elemen yang paling minimum ya, karena elemen paling bawah kirinya itu udah nggak ada bagian bawah kirinya lagi, ya nggak? Oke, kayak ini kan S1 ini kan dia udah nggak ada elemen bagian bawah kirinya lagi kan, berarti dia shift base case dong ya, dia shift not root ini karena bagian bawah kirinya kan 0 atau 0 kan ya. Nah berarti si satu ini dia merupakan elemen paling minimum pertama. Oke, berarti kita bisa tambahkan yang awalnya 0 jadi sama dengan 1. Sampai sini ini aku coba hapus dulu deh yang bagian ini biar kelihatan teman-teman. Nah oke, nah setelah itu ingat ya teman-teman ya, setelah kita explore bagian bawah kiri, kita perlu explore bagian rootnya. Nah ini kan tadi kan kita di bagian bawah kirinya ini kita dapat 0 kan ya. Nah terus dia ke rootnya kita dapat count sama dengan 1 kan ya. Nah setelah itu kita perlu cek bagian bawah kanannya yang ini, yang 2 ini ya teman-teman ya. Jadi dfs root.right. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah cuman di sini perlu hati-hati teman-teman, karena setelah kita dapat atau setelah kita menambahkan nilai di countnya, di yang awalnya 0 terus kita tambahkan 1 menjadi 1 gitu ya. Nah kita perlu cek apakah si countnya itu dia udah sama dengan k atau belum. Oke, kalau seandainya dia udah sama dengan k, ya udah berarti nanti outputnya itu akan sama dengan si root.file-nya, ya enggak, nilai dari si elemen itu. Oke, sampai sini paham ya. Nah habis itu kita bisa return output. Oke, nah kenapa kayak gini? Biar kita kalau misalkan udah selesai dapetin elemen yang kita cari, kita nggak perlu berkunjung ke elemen-elemen lainnya di binary search tree kita gitu teman-teman. Itu jauh lebih efisien. Oke, nah setelah itu, setelah kita dapetin si outputnya ya, maka itu kalau kita dapat output ya, maaf ya. Tapi kalau misalkan kita ternyata countnya itu belum sama dengan k gitu ya, nah maka kita bisa cek bagian bawah kanannya gitu teman-teman ya. Nah terus habis itu sekarang rootnya pindahkan yang 1, jadi sekarang rootnya kedua. Nah di 2 ini yang saya gerakin di mouse ini, teman-teman lihat arah pointer mouse saya. Nah si bagian bawah kanan ini kan dia udah gak punya bagian bawah kirinya lagi, dia udah gak punya bagian bawah kanannya lagi ya. Tapi ingat ya, ketika kita berkunjung ke bagian bawah kanan yang 2 ini, kita tambahin countnya lagi kan di sini kan. Oke, nah setelah itu kita cek lagi apakah ya si countnya itu sama dengan k atau enggak. Kalau iya, maka kita bisa langsung return output. Tapi kalau enggak gitu ya, ya kita perlu cek lagi. Oke, bagian bawah kirinya sama bagian bawah kanannya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini aku coba panggil dfs root gitu ya, lalu aku return output, nah maka kalau teman-teman run codingan ini dia ada error nih teman-teman. Nah
Kenapa ada error? Karena gini, ketika kita inisialisasi suatu variabel di luar fungsi rekursif DFS ini gitu ya. Nah, sebenarnya Python tuh nggak tahu si variabel output sama count ini dia variabel global atau lokal. Nah, maka kita perlu eksplisit bilang ke Python-nya bahwa si variabel output dan count yang kita inisialisasi di awal di luar dari fungsi rekursif itu dia merupakan variabel global yang kita bisa akses di variabel di fungsi dalam rekursifnya gitu ya. Jadi si variabel count dan si variabel output itu kita harus bilang non lokal gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa akses kedua variabel itu di fungsi dalam rekursifnya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, ini kalau aku run. Nah, udah bisa ya teman-teman ya. Kalau aku submit, nah kayak gitu ya. Jadi teman-teman ingat ya, yang pakai cara goblok-goblokan tadi itu dia cuma bit 6%. Tapi dengan cara yang lebih pintar sedikit kita bisa improve ke 36%. Karena apa? Karena sekarang time complexity-nya itu bukan lagi O n log n, tapi O n gitu ya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman masih bertanya loh kenapa O n? Karena ingat ya tadi ya, kita kan cuman in the worst case kita kan cuman perlu berkunjung ke sebanyak n elemen di binary search tree kita kan. Makanya in the worst atau in the keadaan terburuknya itu time complexity-nya O n gitu teman-teman. Sampai sini paham ya. Jadi ini jauh lebih cepat dari yang cara goblok-goblokan tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak teman-teman.